Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. KKP segel laut misterius ya, yang kabarnya diduga punya konglomerat ya, bahkan dijaga ketat begitu kan. Tapi anehnya, kenapa ketika Said Didu keluar-keluar salah soal PSN PIK 2 begitu kan ya, yang dianggap diduga proyek nasional begitu, tapi banyak orang yang tidak percaya soal-soal itu. Sepertinya kalau melihat ini, laut sudah dikapling, rakyat di darat sudah diusir, dan lahan sawah dan tambak sudah diuruk. Jadi negara Indonesia sebenarnya, pertanyaan saya, apakah masih ada negara di Indonesia di wilayah PIK 2? Apakah masih ada pemerintah di wilayah PIK 2? Saya takutnya ini sudah negara tersendiri, hanya formalitas bahwa masih masuk Indonesia. Karena sepertinya tidak ada lagi yang bisa berbuat apa-apa kecuali mereka. Ini ketawa saya, bukan ketawa apa, menetawakan kepada para penguasa yang betapa bodohnya menyerahkan negaranya kepada pengembang dan mengusir rakyatnya di wilayah mereka berada. Tapi sekarang ya baru viral ternyata orang banyak yang kemudian percaya. Pada akhirnya ini kan nasib nelayan ya, kabarnya 16 desa begitu kan ya yang terdampar, ada sekitar 1.800 nelayan yang kemudian terdampak di situ. Jadi kalau cari ikan dia masih berputar kabarnya ya, dan itu sudah diungkapkan oleh Said Didu. Nah, ketika ini diungkapkan oleh Said Didu, maka orang sebelum Jokowi begitu kan memimpin, sebelum Prabowo memimpin, banyak orang yang tidak percaya. Tapi setelah Prabowo memimpin, ya nampaknya begitu kan, nampaknya Prabowo ini kecolongan. Nampaknya ini Prabowo kecolongan soal pagar misterius di laut begitu kan, ya. Nampaknya Jokowi agak menghilang sekarang ini. Ini ngeri bos, ini ngeri. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Kalau sudah banyak orang tidak tahu, bahkan pemerintah setempat pun tidak tahu ya. Ini pilih siapa dan tidak tahu ya. Padahal ini sudah 2 bulan yang lalu kabarnya ada. Kok bisa-bisanya tidak tahu ada apa? Coba baca komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya. Bahkan ya kalau benar yang nyegel pagar laut adalah KPK, pertanda besar di mana TNI AL, di mana Kementerian Kelautan, bukan KPK begitu kan ya. Aneh ini pemerintahnya. Udah jelas banget pagar laut yang mempersempit ya gerak nelayan itu melanggar hukum. Pihak yang bikin pagar juga disebut tak diketahui. Kenapa bukan langsung dibongkar? Ngapain pakai segel segala? Ya untuk mengusut tuntas siapa begitu. Banyak yang diduga kabarnya punya aguan. Ada yang mengatakan punya konglomerat besar. Ada yang kemudian banyak ada kong kali kong besar. Ini masih belum jelas begitu. Tapi kita tunggu saja, nanti pasti akan diusut begitu. Nampaknya Prabowo ini kecolongan. Nampaknya Prabowo kecolongan. Ya seharusnya nanti begitu kan, siapapun orangnya harus benar-benar ditindak. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ya selama ini begitu kan ya, di era rezim Jokowi banyak nuansa-nuansa ilegal ya menabrak aturan banyak di situ begitu. Apalagi soal tambang ilegal. Nelayan, hak rakyat ya di situ dirampas mulai. Tapi di era Prabowo ini harus benar-benar diberantas semua begitu ya. Jangan lagi kemudian begitu kekayaan alam kita ya dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya begitu ya. Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena pada kenyataannya adalah ya banyak yang harus kita bersihkan di rezim-rezim Jokowi ini. Ya saya yakin Jokowi pasti tahu. Saya yakin Jokowi pasti tahu. Kenapa? Karena kita lihat saja ya, timnas saja Sintayong mau diganti, Jokowi tahu kok begitu kan, apalagi soal ini. Padahal Said Didu sudah keluar-keluar 2 bulan sebelum Jokowi lengser begitu, tapi tidak dihiraukan. Pada akhirnya apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ini tindakan negara yang diwakili oleh pemerintah ya, OPKKP belum cukup ya hanya dengan menyegel.
Lebih tepatnya bongkar dan hancurkan pagar ilegal 30 km tersebut ya, plus lakukan penegakan hukum kepada mereka yang melakukan pembakaran ya laut tersebut. Bahkan ya ada yang mengatakan ini, segel dong, mah artinya KKP nggak ke bagian apa? Wah, ini komentar dari netizen ya. Tidak hanya itu, AHY begitu dan Nusron Wahid begitu. Mereka bingung, ini punya siapa? Apalagi rakyat kecil begitu kan, tambah bingung bro. Benar nggak? Jadi saya kira ini harus harus diperjelas lagi begitu, sampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, siapa, milik siapa itu begitu. Biar tidak menjadi spekulasi lagi begitu. Sampai kapanpun ya hari ini sampai menjadi spekulasi gitu. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap, makanya ya para nelayan ya kita harus bersatu lah begitu kan ya, untuk jangan lagi kemudian hal-hal kayak beginian ya akan terjadi lagi. Kalau masalah soal hukum, silakan diproses secara hukum begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Masa nelayan dipagar seperti ini begitu kan ya. Jadi nelayan itu nantinya begitu kan mau balik arah ya, misalnya mau nangkap ikan dia harus putar-putar dulu begitu. Jadi sangat-sangat disayangkan soal-soal beginian ya, sehingga Prabowo harus turun tangan ya. Prabowo harus benar-benar turun tangan ya. Kalau Prabowo tidak turun tangan bisa saja ini kecolongan besar begitu kan ya. Sebelum ini dibangun ya, maka ditanyakan dulu tujuannya untuk apa ya. Jangan-jangan ingin seperti ya Singapura begitu kan ya. Jadi artinya ini kan kalau sudah menjadi proyek nasional ini harus benar-benar evaluasi begitu ya. Ya, kasihan rakyat kecil lah. Ya, yang menjadi dampak di situ ada rakyat kecil. Kasihan di situ begitu. Coba kita baca ya. KKP segel pagar laut ya. Pagar laut misterius 30 km di Tangerang. Coba kita baca. Nih beritanya ya. Dari CNN, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar laut misterius sepanjang 16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Para petugas ya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKPP ya DKPP terlihat berdiri di atas pagar laut tersebut dengan memasang spanduk berwarna merah bertuliskan ya penghentian kegiatan pemagaran. Penghentian kegiatan pemagaran laut tanpa izin ya. Sebelumnya staf ya khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang hubungan ya masyarakat dan komunikasi publik Doni Ismanto mengatakan pihaknya akan menginvestigasi pagar itu. Siapa? Punya siapa ya? Secara khusus untuk pemagangan laut di perairan Tangerang ya sepanjang 30 km ini ya dampaknya dapat ya Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sudah memerintahkan jajan PSDKPP untuk segera melakukan penyegelan dan investigasi mendalam. Menurut Doni, pemagaran laut ini merupakan tindakan melanggar aturan. Nah, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sampai sekarang ya belum ditemukan begitu kan. Siapa pemilik itu? Kok misterius banget begitu kan. Saya penasaran. Jangan-jangan ini hasil dari rezim Jokowi begitu kan. Ya, bisa saja itu terjadi. Kita lihat saja nantinya. Makanya di rezim Jokowi ini harus dibersihkan orang-orang yang kemudian mengkagum besar, punya kepentingan besar begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita sadari bersama kalau ilegal ya nggak boleh dilakukan oleh siapapun begitu kan. Jadi rakyat ini hanya tahu begitu. Untung Said Didu keluar kemarin begitu bersuara lantang. Walaupun banyak kritikan dari mereka. Wah, ternyata kalau semakin banyak kritikan, semakin pula menandakan ada sesuatu yang kemudian bisa dugaan kuat bisa dibenarkan. Benar nggak? Ya Jokowi begitu kan ya pasti tahu ya, misalnya maksudnya ya Jokowi akan apakah tahu soal-soal kayak beginian begitu ya. Makanya tidak mungkin lah tiba-tiba di era Prabowo membangun itu 2 bulan saya kira nggak cukup begitu. 30 km loh Bu ya. 30 km ini menandakan ada sesuatu yang kemudian seolah-olah bisa saja dipasang tengah malam atau bagaimana begitu. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini harus diusut orangnya, siapapun orangnya di situ. Jadi ini banyak sekali yang berkomentar dan bahkan menurutnya begitu kan ya. Pagar laut misterius sepanjang 30 km itu di Kabupaten Tangerang, Banten mencaplok wilayah pesisir puluhan desa nelayan yang di 6 kecamatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKPP Provinsi Banten, Ia Eli Susianti, mengungkapkan keberadaan pagar laut misterius itu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan. Nah, jadi dampaknya kan benar ya, nelayan di situ ya punya dampak luar biasa di situ. Mau bersuara gimana begitu kalau sudah seperti ini dipagar sana sini begitu kan? Inilah ya kekayaan alam kita dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan rakyatnya kecil begitu kan. Makan masih susah, cari pekerjaan makin susah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.